Sekarang kita kan tadi saya share harus tahu perantaranya itu gimana. Nah, sekarang bagaimana cara kita tahu si perantaranya ini kinerjanya bakalan gimana? Kan kita ini orang awam, masa kita mau invest harus seribet itu? Nah, oke, saya kasih POV-nya menurut saya. Bos, ini simple aja. Kalau kamu mau invest ya, terus kamu nggak mau tahu kamu investnya melalui siapa, di mana, kamu cuman asal percaya karena ada 1-2 orang yang menceritakan invest di situ aman. Nah, oke, sekarang saya tanya, kalau yang bilang itu aman, dia investnya 1M, dari total hartanya dia 10M, apakah itu aman? Bagi dia itu aman. Kenapa? Karena kalau hilang, cuma hilang 1M dari hartanya 10M. Sedangkan kalian, para bos yang lain, misalnya kita hartanya cuma 100 juta, kita invest 100 juta di sana. Kalau hilang gimana? Ini nangis bombay lah, gile. Ya, jadi ini penting banget, ini mindset yang salah dalam berinvestasi. Ini yang keliru banget dalam berinvestasi di Indonesia. Makanya that's why video-video saya sebelumnya itu sebetulnya saya mau cerita resiko investasi. Ya, cuman kelihatannya pada nggak suka kalau lihatnya ceritanya terlalu saya kasih poin-poinnya aja ya. Sekarang saya tonjok langsung deh. Kalau resiko itu, investasi itu ada resiko. Kalian bisa gagal bayar, ya. Kalian bisa uangnya turunnya sampai 90% ya. Ada satu saham kemarin saya baru likuidasi, sahamnya namanya Taxi, TAXI, itu rugi 90% saya. Itu waktu saya masih belajar ya. So, kita ngomong investasi, kita harus tahu resiko ya. Kalau misalnya kita punya aset kita nggak ngomong aset rumah dan lain-lainnya, aset yang liquid deh, uang di tabungan kita, itu ada uang sekitar 100 juta, yang boleh kita investasikan itu cuma 10%. Kita nggak boleh lebih, karena supaya kita masih bisa punya backup plan kalau investasi kita ada masalah. But yang kejadian di Indonesia adalah banyak sekali orang berinvestasi itu melebihi backup plan mereka. Bahkan mereka ada yang cenderung spekulatif banget, mereka pinjam di pinjol buat investasi. Mampus nggak tuh? Mampus banget tuh kalau sampai gagal bayar ya. So, harus hati-hati. Ini mindset investasinya salah di Indonesia ini ya. Saya nggak bilang tentang literasi, tapi di Indonesia ini sudah kacau banget cara berpikirnya. Yang penting itu cuan, tapi mereka nabrak resiko. Ini bahaya banget, oke?